Saudara yang dikasih Tuhan, gimana kabar Anda? Semoga tetap sehat, tetap kuat, semangat, dan kita akan melanjutkan pemahaman Alkitab. Saudara, berapa waktu yang lalu kita sudah sampai pada peristiwa ketika Tuhan Yesus diadili di pengadilan Pilatus, pengadilan pemerintah Romawi. Dan saudara, pada bagian itu kita menyaksikan bahwa Pilatus betulnya tidak mendapatkan kesalahan dari sudut pandang hukum Romawi. Memang Yesus mengaku dirinya sebagai raja, tetapi bukan dalam pengertian raja yang melakukan tindakan makar, pemberontakan, penghasutan masyarakat. Pilatus tahu persis sebagai kepala wilayah atau gubernur wilayah, pasti dia punya mata-mata. Tidak pernah Yesus lakukan itu. Yesus hanya sering berselisih dengan imam-imam. Dan saat itu imam-imam adalah musuh Pilatus juga. Jadi sebetulnya dari satu sisi, kalau Pilatus bisa membebaskan Yesus, itu membuat imam-imam jadi kalah. Itu situasinya, saudara-saudara. Dan pada waktu itu kemudian Pilatus mendapatkan jalan keluar dengan mengalihkan pengadilan ini kepada pengadilan Herodes atau kepada kekuasaan Herodes. Saudara, mengenai kehadiran Herodes itu di dalam Alkitab hanya dicatat di dalam Injil Lukas pasal 23, hanya di bagian ini, di bagian yang lain tidak dicatatkan. Nah, saudara-saudara, mengenai Herodes ini kita perlu mengetahui bahwa Herodes itu sebetulnya nama gelar, ya, seorang raja, bukan nama pribadi. Jadi dulu ada Herodes yang disebut Herodes Agung, yang memberikan perintah untuk membunuh semua bayi-bayi. Ya, kita mengenal waktu Tuhan Yesus dilahirkan, itu pernah terjadi, itu adalah Herodes Agung. Nah, Herodes Agung ini kemudian sudah menyerahkan, ketika mati, menyerahkan kekuasaan wilayah Palestina itu, wilayah Israel itu kepada beberapa orang anaknya. Dan daerah Galilea dan Perea di sebelah utara Yerusalem, kurang lebih, itu diserahkan kepada anaknya Herodes Antipas. Dan Herodes Antipas inilah yang kita baca pada saat ini. Nah, Herodes Antipas inilah, saudara-saudara, juga yang kisahnya dicatat di Alkitab ketika ada peristiwa pembunuhan Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu anaknya Herodes menari-nari, lalu kemudian meminta kepala Yohanes Pembaptis. Kita mengetahui kisah itu. Itulah Herodes. Dan sejak dia terpaksa memenggal kepala Yohanes Pembaptis, sebetulnya pada waktu itu dia juga mengalami semacam gangguan kejiwaan. Ada rasa bersalah, ada hasrat ingin mengetahui dan mengenal keagamaan, begitu. Tetapi di pihak lain juga ada kegilaan-kegilaan yang lain yang menyenangkan dia. Jadi saudara, memang terganggu. Orang ini adalah boneka kerajaan Romawi. Jadi dia memerintah berdasarkan perintah-perintah kerajaan Romawi. Orang yang tidak dihargai, orang yang betul-betul hanya dianggap sebagai orang kejam semata-mata, yang selalu melakukan kengerian. Jadi saudara-saudara, Pilatus tahu kalau dia diserahkan kepada Herodes, dan kalau Herodes misalnya melakukan kegilaan lalu membunuh Yesus, itu perkara selesai. Dan itu bisa sah secara hukum Romawi, karena Tuhan Yesus dianggap menghasut masyarakat itu di daerah Galilea. Itu kata imam-imam. Nah, setelah kita membaca Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-8. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang memberatkan terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus
Sebelum itu mereka bermusuhan. Catatan Lukas, saudara, tentang kehadiran Herodes itu, dia hanya menceritakan bahwa Herodes itu mengolok-olok Yesus. Memang di awal dia sangat senang karena dia berharap, dia mungkin berpikir bahwa Yesus banyak melakukan mujizat sehingga di hadapan sang raja ini Yesus juga mau meminta belas kasihan. Barangkali begini kalau bahasa gampangnya. Herodes, aku sekarang akan membuat mujizat, tapi tolong lepaskan aku, bebaskan aku. Dan itu yang ada dalam pikiran Herodes. Jadi dia sangat senang. Kasus ini akan meninggikan derajat Herodes. Sambil Herodes juga bisa melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat yang menyenangkan hati dia, semacam hiburan, semacam tontonan. Barangkali nanti di masa depan Yesus bisa menjadi pegawainya mungkin, atau apa saja yang bisa menguntungkan kerajaan dia. Nah, tetapi saudara-saudara, berkali-kali Herodes bertanya kepada Yesus. Yesus diam saja. Karena bagi Yesus, Herodes tidak mencari kebenaran. Yang dia inginkan, yang dia pikirkan hanyalah keduniawian. Dan untuk orang semacam itu, Yesus tidak perlu menjawab. Yesus tidak memberikan tanggapan apapun. Yesus hanya diam. Karena itu saudara-saudara, akhirnya meskipun imam-imam itu terus melontarkan tuduhan-tuduhan yang memberatkan, Herodes pun tidak serius menanggapi apa yang dikatakan imam-imam. Mungkin Herodes hanya mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apa-apa. Ini orang guru biasa. Kenapa aku yang sekarang harus mengambil tindakan? Dia tidak berbuat apa-apa. Kembalikan saja kepada Pilatus. Memang ini haknya Pilatus, dia sebagai gubernur. Aku hanya jadi raja negara bagian atau wilayah bagian kecil, tidak berhak. Saudara, ketika Yesus di hadapan Herodes kemudian diberikan jubah sebagai bentuk olok-olok. Jadi saudara-saudara, sebenarnya pada bagian ini yang kita bisa pelajari adalah perjumpaan atau kesempatan Herodes untuk bisa menemukan kebenaran. Bukankah sesudah Yohanes Pembaptis dia penggal, Herodes sebetulnya ada kerinduan untuk mencari kebenaran berkali-kali. Dan pada waktu itulah momentumnya. Andai kata saja saudara-saudara, Herodes itu bertanya tentang hal rohani kepada Tuhan Yesus, sama seperti Pilatus. Misalnya bertanya, apakah engkau raja? Misalnya kalau Herodes bertanya kepada Yesus, apakah dia itu anak Allah? Hampir pasti Tuhan Yesus akan menjawab. Sebab kesaksian Yesus di akhir hidupnya itu harus didengar oleh orang lain. Tidak terkecuali Herodes. Tetapi Herodes memang sama sekali tidak mempedulikan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini, di dalam kehidupan kita pada saat ini, saya kira wajah-wajah Herodes itu banyak di dalam dunia ini. Ada banyak orang yang sebetulnya punya kesempatan untuk mendengar berita yang penting dalam hidupnya tentang kebenaran, tentang kehadiran Allah di dalam dunia ini. Bahkan berjumpa di dalam situasi tertentu. Sebutlah misalkan orang-orang yang entah lewat media sosial, entah secara kebetulan misalkan hadir di dalam pertemuan ibadah, lalu mereka mendengarkan berita tentang Injil Tuhan, tetapi tidak sedikit orang-orang yang mengabaikan, yang tidak mau peduli sama sekali. Mereka bahkan mengolok-olok lalu menganggap itu sebagai sebuah fanatisme agama. Saudara, saya menyaksikan pada saat ini banyak orang yang demikian. Ya, di dunia barat kalau kita melihat, kalau ada berita ini disampaikan di dalam komunitas mereka, entah itu para kelompok saintis misalnya, para kelompok ahli-ahli sejarah, atau di antara kelompok gay, homoseks, lesbian misalnya, atau di antara anak-anak muda yang tidak peduli agama sama sekali, cobalah beritakan Injil kepada mereka. Respon mereka tidak peduli, mereka tidak mau mendengar. Saudara-saudara, sayang sekali. Orang-orang semacam ini memang pada akhirnya menjadi orang-orang yang
ditolak oleh Tuhan karena mereka tidak mau mendengarkan, tidak mau memperhatikan sama sekali. Saudara sayang, padahal Herodes pada waktu itu punya kesempatan terakhir untuk mendengarkan sabda Tuhan. Jadi saudara, saya tidak tahu apakah firman Tuhan pada saat ini juga disampaikan kepada orang-orang, didengarkan oleh orang-orang juga yang mungkin tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan, tidak pernah mendengar kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini saudara punya kesempatan untuk mendengar. Saya berharap kebenaran firman Tuhan menjadi bagian di dalam hidup saudara. Jangan seperti Herodes yang tidak peduli, yang mencari kesenangan-kesenangan pribadi semata-mata, saudara-saudara, yang akhirnya akan masuk di dalam kebinasaan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari saudara kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang padamu memohon anugerah-Mu. Tuhan, Engkau datang pada setiap orang yang mencari Tuhan atau juga yang tidak mencari Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan yang sama supaya kebenaran firman Tuhan disampaikan. Tapi Tuhan, itu banyak orang juga yang menolak kebenaran. Tapi Tuhan, kami berdoa saat ini kalau ada orang-orang yang mau mendengar kebenaran firman, mau mencari Engkau, mau datang kepada Tuhan, mau meminta ampun kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang menjawab. Terima kasih Bapa di surga, dengan doa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan memberkati.